Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu 'ala man la nabiyya ba'dah wa 'ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, para ummahat dan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari yang cerah dan berbahagia ini. Kita dapat hadir berkumpul di satu majelis yang mulia, yaitu majelis ta'lim, majelis yang dimana seseorang nantinya akan mendapat pertolongan dari Allah SWT untuk mudah masuk ke dalam surganya. Salah satu yang mempermudah seseorang menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan ilmu. Sebagaimana dalam muqaddimah tadi telah saya sampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang mendatangi satu tempat, melewati satu jalan untuk mendatangi satu tempat dalam rangka untuk mendapatkan ilmu, maka orang yang demikian ini Allah akan pimpin, Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang demikian ini. Amin ya rabbal alamin. Al-mahad akhwat rahimakumullah. Sebelum saya memulai pengajian ini, saya ingatkan ibu-ibu yang datang lebih dulu mengisi saf yang depan. Yang datang belakangan duduk saja di belakang, tidak usah melangkahi yang di depan. Yang datang awal silakan merapat, yang datang belakangan biar di belakang. Dan yang datang belakangan tidak harus berjabat tangan keliling karena akan mengganggu atau merusak konsentrasi. Nanti kalau sudah selesai acara silahkan mau berjabat tangan, memang disitulah tempatnya. Al-mahad akhwat rahimakumullah. Dalam kesempatan pengajian kali ini saya akan menyampaikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang wanita-wanita yang terbaik, wanita-wanita terbaik yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah jelas tempatnya di jannah. Ada 4 wanita yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis ini. Harapan daripada penyampaian ini, mudah-mudahan apa yang menjadi kelebihan daripada wanita-wanita tersebut, para ummahat dan akhwat bisa untuk mencontohinya atau meneladaninya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tabrani. Hadis ini derajatnya sahih. Ibu-ibu
hari ini di saat-saat ini atau hari ini para wanita-wanita muslimah salah mengidolakan panutan, salah mengambil contoh. Mereka mengambil panutan, mereka mencontohi, mereka mengagumi wanita-wanita yang sama sekali tidak ada kelebihannya di mata Allah Subhanahu wa taala maupun di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan alhamdulillah yang dicontohi oleh kaum muslimah hari ini wanita-wanita yang jauh dari Islam. Bahkan sangat boleh jadi mereka mencontohi wanita-wanita kafir yang mereka sudah jelas-jelas calon penghuni neraka. Wanita-wanita kafir, wanita-wanita yang jauh dari Islam, kalaupun mereka muslim, tak paham Islam, jauh dari Islam, tetapi hanya karena kecantikannya, karena kehebatannya dalam urusan-urusan dunia, wanita-wanita seperti ini kadang-kadang menjadi pujaan, menjadi idola. Nauzubillah min dzalik. Ini satu musibah yang menimpa kaum muslimin hari ini, yaitu para wanita-wanita kita mengidolakan ya, para wanita-wanita yang tak paham Islam, yang jauh dari Islam, bahkan tidak sedikit mereka mengidolakan wanita-wanita kafir. Nauzubillah min dzalik. Ya. Maka dalam kesempatan ini insyaallah saya akan menyampaikan satu hadis Rasulullah SAW tentang sebaik-baik wanita yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini Rasulullah SAW bersabda menurut Anas bin Malik, khairun nisa'il alamin arba'un. Sebaik-baik wanita di dunia ini ada 4. Wanita terbaik di alam dunia ini ada 4, kata Rasulullah SAW. Yang pertama kata Rasulullah SAW, Maryam bintu Imran. Kemudian wa Khadijah bintu Khuwailid. Kemudian wa Fatimah bintu Muhammad. Dan yang terakhir wa Asiyah imra'atu Fir'aun. Wanita-wanita terbaik di alam dunia ini, kata Rasulullah SAW, yang pertama yaitu Maryam bintu Imran. Marilah kita satu persatu apa yang menjadi kelebihan para wanita ini sehingga dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasulullah SAW, dan telah dipastikan bahwa tempat mereka adalah di surga. Yang pertama, Rasulullah SAW menyebut wanita terbaik di alam dunia itu yaitu Maryam bintu Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat ke-42, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qalat lil malaikati ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki 'alan nisa'il 'alamin. Dan ingatlah ketika para malaikat itu berkata, kepada Maryam, Malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Maryam kemudian menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Imran ayat 42 ini, bahwa malaikat itu berkata kepada Maryam, Allah mengabadikan dalam Al-Imran ayat 42 ini, dan ingatlah ketika malaikat berkata kepada Maryam, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, telah mensucikanmu, dan telah melebihkanmu di atas wanita di seluruh alam ini. Jadi ayat ini malaikat menyampaikan pesan dari Allah kepada Maryam bintu Imran tentang kebaikan daripada Maryam bintu Imran yang dipuji oleh Allah.
bahwa Allah mengatakan Allah SWT telah mensucikan Maryam, telah memilih Maryam, telah mensucikannya, dan telah melebihkan di atas seluruh wanita di alam dunia ini. Luar biasa. Inilah wanita pertama yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Maryam bintu Imran. Apa yang menjadi kelebihan Maryam bintu Imran? Inilah yang akan kita bicarakan. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika mengomentari ayat ini, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah bahwa ikhtaraha li kasrati ibadatihi wa zahadatihi wa tuhriha min al-aqdari wal waswas. Sesungguhnya Maryam dipilih oleh Allah, dilebihkan oleh Allah dari seluruh wanita di alam dunia ini karena 3 hal. Ya. Yang pertama, likasrati ibadatihi. Maryam dipilih oleh Allah menjadi wanita pilihan Allah dan menjadi wanita terbaik di alam ini. Yang pertama, kata Ibnu Katsir, ikhtaraha li ibadatihi, likasrati ibadatihi, karena banyaknya ibadahnya. Ini yang pertama. Kelebihan Maryam yang pertama, kata Imam Ibnu Katsir ketika mengomentari ayat ini, Al-Imran ayat 42, yaitu ikhtaraha li kasrati ibadatihi. Ya. Maryam itu dilebihkan Allah dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wanita pilihan. Yang pertama karena banyaknya ibadahnya. Nah, ini ibu-ibu menjadi pelajaran untuk kita bahwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, manusia-manusia mulia itu yang pertama adalah yang dilihat ibadahnya. Maryam menjadi dipilih oleh Allah, ya, dilebihkan dari seluruh wanita karena yang pertama Maryam itu ibadahnya sangat luar biasa. Ibadahnya sangat kuat, ibu-ibu. Inilah yang mestinya para ummahat dan akhwat pada hari ini mengetahuinya dan berusaha untuk mencontohinya. Ibadahnya kuat. Ini faktor pertama. Ya. Sementara na'udzubillah min dzalik, pada hari ini yang menjadi fokus perhatian sebahagian daripada muslimah kadang-kadang bukan ibadah. Ya. Perhatian seorang wanita muslimah hari ini bukan kepada ibadah. Padahal yang pertama dipuji oleh Allah menurut Imam Ibnu Katsir tentang diri Maryam karena banyaknya ibadahnya. Sementara wanita-wanita muslimah pada hari ini pusat perhatian yang pertama bukan kepada ibadahnya, tetapi kepada urusan dunia. Ya maaf ini harus saya sampaikan. Wanita yang hidup akhir zaman ini memang aneh-aneh sifatnya. Ya. Mestinya berlomba dalam rangka memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah tidak menciptakan manusia maupun jin kecuali hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia, para wanita muslimah hari ini sedikit sekali yang pokok perhatiannya kepada ibadah. Yang menjadi pusat atau pokok perhatian adalah urusan-urusan dunia. Ya. Ini menjadi pusat perhatian wanita akhir zaman. Bagaimana memiliki rambut yang indah, alis yang indah, sampai pemerah kuku, pewarna kuku yang indah, gaun yang indah, sepatu yang indah. Ya. Tidak cukup di situ, tidak cukup pakaian yang indah. Tasnya harus indah, dompetnya harus indah. Kadang-kadang harus setel. Bagaimana supaya matching antara baju dengan tas. Ya. Masalah lain
yang dipikirkan bagaimana punya perabot rumah tangga yang lengkap, ya, punya kompor gas yang mahal, punya perabot-perabot yang mahal, punya alat-alat dapur yang mahal. Ini yang menjadi pusat perhatian, urusan dunia, bukan ibadah. Dan ini banyak terjadi, ya. Kadang-kadang satu dengan yang lain saling bercerita, ya, Mbak, berapa beli pancinya itu? Saya beli panci ini 40.000. Apa mereknya? Cap gajah. Oh, saya barusan beli 350.000. Tapi ya lumayan, mereknya Hakashima. Ya, urusan panci ini, belum lagi urusan pakaian. Nanti bertemu di satu tempat, bagus sekali Mbak pakaiannya, berapa beli? Cuma 200. Kata yang satu, saya dibeliin oleh papa 500, mahal ya. Padahal niatnya untuk puji diri. Niatnya dia mau pamer, mau puji diri bahwa pakaian yang dibelikan suaminya 500.000 harganya. Saya kemarin dibeliin papa harganya 500.000 Mbak. Syukur-syukur kalau benar. Kadang-kadang, ya, temannya sudah mengaku harganya 200.000, dia bilang 500.000 padahal tidak 500. Ya, bisa jadi sama harganya. Hanya karena ingin menyakitkan temannya ini, ya, ingin ngejek temannya ini, ya, dia sampaikan harganya 500.000, bangga lagi. Ya, begitu juga urusan dompet, urusan sandal, ya. Dompet wanita hari ini, na'udzubillah, ya mudah-mudahan ibu-ibu ini jangan seperti ini. Kabarnya dompet artis itu sampai ada puluhan juta. Belum lagi sepatunya, sepatu yang diinjak oleh kaki ini, yang tiap hari menginjak tanah yang kotor ini, harganya sampai jutaan. Dan itu menjadi kebanggaan wanita hari ini. Dia bangga kalau sudah bisa memiliki baju yang indah, yang mahal, ya. Dia bangga kalau sudah memiliki wajah yang indah, indah rambutnya, indah semuanya, ya. Barang-barangnya serba mahal, perkakas rumahnya serba mahal. Itu menjadi kebanggaan. Inilah kenyataan hidup wanita pada hari ini. Bukan ibadah yang dia pikirkan. Dia berpikir bagaimana dia bisa memiliki, bisa memuaskan keinginan-keinginan dunianya. Na'udzubillah min dzalik. Dari hal-hal yang saya sebutkan tadi, ini sudah tidak pantas diikuti oleh wanita-wanita muslimah. Ya, berlomba itu bukan dalam urusan dunia, tapi urusan memperbanyak ibadah. Mestinya seperti itu. Tetapi sebahagian wanita dunia yang hidup di akhir zaman hari ini, mereka berlomba dalam urusan dunia, saling berbangga-banggaan. Wa tafakhurun bainakum, ya, saling bangga. Wa tafakhurun bainahum, saling bangga di antara mereka tentang apa yang mereka miliki. Maka ibu-ibu kalau menjadi wanita-wanita yang terbaik, ingin mengikuti jejak mereka, maka yang pertama harus kita pikirkan, Maryam menjadi wanita yang dipilih oleh Allah karena banyaknya ibadahnya, ya. Ikhtaraha bi kasrati ibadatihi, karena banyaknya ibadahnya, ya. Walaupun sekali lagi sayang sekali banyak wanita muslimah hari ini bukan berpikir bagaimana memperbanyak ibadah sehingga menjadi kebanggaannya Allah, tetapi yang dipikirkan urusan-urusan dunia, ya, ingin tampil beda, ingin dapat pujian yang banyak dari orang lain, ya, penampilan zahirnya diperbagus sementara penampilan dalamnya sama sekali tidak diperhatikan. Padahal Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yanzuru ila asadikum wa la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum.
Sesungguhnya Allah tidak melihat tampangmu. Allah tidak melihat tampang seseorang, cantikkah, jelekkah, gantengkah, jelekkah. Allah tidak pernah melihat itu. Wah, juga Allah tidak melihat tentang pakaian. Ya. Wala yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat pakaian seseorang. Yang dipakai itu sesuatu yang mahal kah, yang murah kah? Ya, Allah tidak pernah melihat itu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi yang Allah lihat itu adalah tentang hati dan amal seseorang. Ya, bagaimana hatinya, ya, bagaimana akidahnya, bagaimana amalnya. Inilah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan tampilan-tampilan luar yang sifatnya semu. Hari ini berapa banyak manusia tampilan zahirnya luar biasa memikat, tetapi tampilan batinnya na'udzubillah sangat memprihatinkan. Ya, Maryam luar biasa kuatnya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai digambarkan Maryam itu, kata Imam Mujahid rahimahullah, kanat Maryam, sesungguhnya Maryam taqumu hatta tatawarrama Ka'bah. Kanat Maryam alaiha salam taqumu hatta tatawarrama Ka'bah. Ya, sesungguhnya Maryam alaiha salam yaqumu, berdiri untuk salat, hatta tatawarrama Ka'bah, sehingga bengkak kedua kakinya. Maryam itu saking lamanya sholat, kata Imam Mujahid rahimahullah, ya, hatta tatawarrama Ka'bah, sehingga dua kakinya menjadi bengkak. Bayangkan dengan sholat wanita hari ini, sholat cap kilat, ya, barusan takbir belum 2-3 menit, ya, kita datang lagi sudah salam. Sholatnya luar biasa cepatnya seperti kilat. Ya. Nah, itulah kelebihan pertama yang oleh karenanya Maryam ini dipuji dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, serta dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas seluruh wanita karena banyaknya ibadah. Yang kedua, Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa Maryam itu dipilih yang kedua wa zahadatiha, karena sikap zuhudnya. Sikap zuhudnya yang dimiliki oleh Maryam. Apa itu zuhud, wahai ibu? Zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, ya, dalam urusan akhirat, ya, dalam urusan dunia untuk kepentingan akhirat, ya, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk negeri akhirat, baik itu ucapan ataupun perbuatan. Jika satu ucapan, jika satu perbuatan tidak ada manfaatnya untuk negeri akhirat, dia tinggalkan. Nah, itulah zuhud. Ya, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Ya. Nah, hari ini justru sebaliknya. Para wanita muslimah ini justru naudzubillah sebaliknya. Kalau soal bercerita, soal berbicara, bahannya nggak habis-habis, sambung menyambung, ya, barusan selesai berhenti sambung lagi cerita yang lain. Padahal di antara yang diceritakan itu adalah termasuk hal-hal yang sama sekali tidak ada manfaatnya untuk negeri akhirat. Ya. Maka Maryam dipuji Allah karena sifat zuhudnya, meninggalkan ucapan dan perbuatan, ya, yang tidak ada manfaatnya untuk negeri akhirat. Bukan saja ucapan, tapi perbuatan dalam urusan-urusan dunia yang tidak ada manfaatnya untuk negeri akhirat. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ishad fid dunya yuhibbakallah, washad fima indan nas yuhibbakan nas." Zuhudlah kamu, ya, dalam urusan dunia,
niscaya kamu dicintai Allah. Dan zuhudlah kamu terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Nah, ini menyangkut perbuatan. Ya, zuhudlah kamu terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Yuhibbakan nas. Ya, artinya apa? Ya, tidak usahlah melakukan satu perbuatan yang kita sendiri tidak mampu hanya karena ingin memuaskan keinginan hawa nafsu. Ya, melihat seseorang memiliki, katakan memiliki perhiasan. Ya, kadang-kadang ibu-ibu hari ini melihat tetangganya, teman dekatnya punya gelang emas, punya cincin emas, sementara dia hanya pakai cincin dari perak atau cincin imitasi. Dia ingin bagaimana supaya dia bisa punya sebagaimana milik tetangganya. Melihat tetangganya punya perabot rumah tangga yang mewah, dia ingin bagaimana juga memiliki perabot yang mewah sebagaimana yang dimiliki tetangganya. Dia melihat tetangganya penampilannya selalu pakai baju-baju yang mahal, dia pun tidak mau kalah. Ya, ingin sekali bagaimana dia mempunyai baju yang mewah dan mahal sehingga bisa bersaing dengan teman-temannya. Kadang-kadang na'udzubillah ingin tampil mewah, ingin kelihatan hebat, sampai-sampai memaksakan diri, bahkan sebetulnya tidak mampu. Melihat apa yang dimiliki orang, dia ingin seperti itu. Maka Nabi mengingatkan, izhad fima indan nas yuhibbakan nas. Ya, zuhudlah kamu terhadap yang dimiliki manusia, niscaya engkau akan dicintai oleh manusia. Kalau kita menginginkan sesuatu, apa-apa yang dimiliki orang lain, selalu menjadi keinginan kita. Orang lain punya seperti itu, kita ingin seperti itu. Orang yang demikian ini kadang-kadang orang banyak tidak suka, tidak disukai oleh orang banyak. Selalu dia ingin menginginkan apa yang dimiliki oleh orang. Dia ingin seperti itu. Nah, Nabi kita mengingatkan, ya, izhad fima indan nas yuhibbakan nas. Ya, zuhudlah kamu dari perbuatan ingin memiliki apa yang dimiliki orang lain, niscaya engkau akan dicintai oleh orang. Ciri yang kedua Maryam, kelebihan Maryam yaitu sifat zuhudnya dari ucapan maupun perbuatan. Ya, meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk urusan akhirat, baik itu ucapan maupun perbuatan. Bukankah berlomba dalam urusan dunia, ya, dari hal-hal yang saya sebutkan tadi itu adalah tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Bukankah berlomba dalam urusan saling memperbanyak perabot rumah, perhiasan dan lain-lainnya itu tidak bermanfaat untuk akhirat? Tinggalkan. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah dan dicintai oleh orang lain. Lebih-lebih kalau kita ingin mencontoh apa yang menjadi kelebihan daripada wanita-wanita pilihan, yaitu Maryam bintu Imran. Yang kedua kelebihan Maryam yaitu sifat zuhudnya. Yang ketiga yaitu kata Imam Ibnu Katsir, sifat yang dimiliki Maryam yang ketiga yaitu wa tuhriha minal aqdari wal waswas. Kesucian dirinya daripada waswas atau nafsu syahwatnya. Ya, kesucian diri Maryam daripada waswas atau nafsu syahwatnya. Biasa kadang-kadang wanita itu ada nafsu, ada syahwatnya. Nah, syahwat ini kalau tidak dikendalikan dengan iman, dia akan menjadi liar. Dia akan menjadi liar. Seluruh manusia mempunyai syahwat. Maryam sangat pandai mengendalikan nafsu syahwatnya. Bahkan bisikan-bisikan kotor yang ada dalam hatinya itu enggak ada. Ya, wa tuhriha minal aqdari wal waswas. Sucinya Maryam, keadaan diri Maryam itu daripada syahwat dan bisikan-bisikan kotor, enggak ada pada diri Maryam itu. Ini yang luar biasa. Ya. Nah, hari ini kadang-kadang wanita muslimah enggak pandai menjaga kesucian.
Bahkan ketika kasus Maryam yang diceritakan dalam beberapa surat dalam Al-Quran, ketika Maryam ditakdirkan mempunyai anak Isa bintu Maryam tanpa mempunyai bapak, datanglah manusia-manusia berkumpul, ramai mereka memfitnah Maryam, ya, melahirkan tanpa mempunyai bapak. Ini menjadi fitnah yang berat bagi Maryam, ya. Tetapi Allah yang menyaksikan bahwa benar Maryam adalah wanita suci, ya. Sehingga ketika Jibril alaihissalam memberi kabar bahwa Allah akan memberikan Maryam seorang anak, dalam kondisi Maryam tidak mempunyai suami, Maryam berkata kepada Allah, qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Wahai Rabbku, bagaimana aku bisa mempunyai anak sedangkan aku belum pernah sekalipun disentuh oleh lelaki, ya. Ketika Allah mengabarkan Allah akan mengkaruniakan kepada Maryam seorang anak, dalam posisi Maryam tidak mempunyai suami, Maryam berkata kepada Allah, wahai Rabbku, bagaimana mungkin aku dapat mempunyai anak walam yamsasni bashar, sementara tidak seorang laki-laki pun yang pernah menyentuhku, ya. Bayangkan dengan wanita yang hidup hari ini sudah bukan bersentuh-sentuhan tangan lagi. Lihatlah wanita-wanita yang mengaku muslimah ini hari ini hilang rasa malunya, ya. Berbonceng-boncengan di atas motor, berpeluk-pelukan, duduk berdua-duaan di tempat sepi. Nauzubillah min dzalik. Hilang rasa malu seorang wanita muslimah hari ini. Hilang rasa malunya, ya. Bukan lagi mereka disentuh, nauzubillah. Bahkan sudah banyak wanita-wanita muslimah hari ini yang sudah diobok-obok, diacak-acak karena mereka tidak pandai menjaga kesucian dirinya. Maryam disentuh pun seorang laki belum pernah. Inilah sesuatu yang hilang daripada wanita-wanita muslimah hari ini, rasa malu hilang, ya. Maka kata Imam Ibnu Katsir, laisa syai'un a'azzu minal mar'ati ba'da aqidatiha min ihfadhiha. Tidak ada sesuatu kemuliaan yang paling mahal dari seorang wanita setelah akidahnya, yaitu kesucian dirinya, ya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, tidak ada sesuatu yang paling mulia, tidak ada sesuatu yang paling mahal bagi diri seorang wanita setelah akidahnya, yaitu kesucian dirinya. Kalau sudah kesuciannya rusak, wanita itu tak punya harga, murah harganya. Bukankah mutiara itu menjadi mahal? Lantaran mutiara itu jarang dilihat orang, apalagi disentuh. Dia tertutup di dalam cangkangnya. Maka jadilah mutiara itu mahal karena tidak pernah dilihat, apalagi disentuh orang. Nah, hari ini mutiara-mutiara muslimah sudah banyak berguguran. Mereka sudah dirusak, dijamah, bahkan naudzubillah sudah diperlakukan, ya, sangat-sangat bejat oleh seorang laki-laki. Karena apa? Wanita-wanita muslimah tidak pandai menjaga kesucian dirinya. Maka Maryam menjadi manusia pilihan Allah yang ketiga, kata Imam Ibnu Katsir, karena pandai menjaga kesucian dirinya. Bahkan was-was bisikan setan tentang syahwatnya pun tidak ada dalam diri Maryam, ya. Nah, itulah yang pertama, Maryam bintu Imran, ya. Jadi ibu-ibu, mungkin waktu nggak cukup, saya sepertinya nggak mungkin menyelesaikan empat-empatnya. Paling tidak pengajian kali ini 2 saja. 2-nya kita simpan untuk insyaallah Sabtu depan, ya. Ada 4 wanita. Yang pertama Maryam, yang kedua yaitu Khadijah bintu Khuwailid, ya. Wanita-wanita pilihan Allah, wanita-wanita terbaik
terbaik di dunia, wanita terbaik di akhirat. Yang kedua yaitu Khadijah bintu Khuwailid. Ya. Apa kelebihan daripada Khadijah? Inilah yang perlu kita ketahui ini. Khadijah adalah istri pertama daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam kondisi Khadijah lebih tua usianya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah dan dengan status belum diangkat menjadi nabi dan rasul. Apa yang menjadi kelebihan Khadijah? Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi yang lain, pernah berkata, "Mahirtu 'alal mar'ati mahirtu 'alal Khadijah." Min kasrati dzikri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyaha. Aku tidak pernah iri terhadap wanita lain melebihi iri hatiku terhadap Khadijah. Ya, kata Aisyah, aku tidak pernah iri terhadap wanita lain atau istri-istri Nabi yang lain melebihi iriku kepada Khadijah atau cemburu. Ya, aku tidak pernah cemburu kepada wanita yang lain, istri-istri Nabi yang lain melebihi cemburuku kepada Khadijah. Min kasrati dzikri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyaha, disebabkan banyaknya Nabi menyebut-nyebut Khadijah di sisiku. Jadi Aisyah mengatakan, aku tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi yang lain melebihi cemburuku kepada Khadijah. Kenapa? Lantaran seringnya Rasulullah menyebut-nyebut nama Khadijah di sisiku, sehingga Aisyah radhiyallahu anha menjadi cemburu. Apa yang menjadi kelebihan Khadijah? Jibril alaihi salam, ya, malaikat Jibril alaihi salam, ketika dia datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril melihat Khadijah sedang menyiapkan makan untuk Rasulullah, menyiapkan makanan dan minuman untuk Rasulullah, dan disimpan di atas nampang. Maka Jibril berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, fa idza hiya atatka faqra 'alaiha salam min rabbiha wa min minni." Ya. Kata Jibril kepada Rasulullah, "Fa idza hiya atatka faqra 'alaiha salam min rabbiha wa min minni." Wahai Muhammad, kalau Khadijah sudah bertemu denganmu, sampaikan salam dari Rabb-Nya dan dari diriku, kata Jibril. Bayangkan, ya, malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi, kalau sudah Khadijah datang di hadapanmu, ya, fa idza hiya atatka faqra 'alaiha salam min rabbiha wa min rabbi. Sampaikan salam dari Tuhannya, dari Rabb-Nya dan dari diriku. Masya Allah, ya. Kemudian kata Jibril alaihissalam, ya, wa basyirha bi baitin fil jannah min qasab la saqaba fiha wa la nasab. Dan berikan kabar gembira kepada Khadijah bahwa dia akan mendapat istana di surga, yang istana itu terbuat daripada permata yang indah, yang di dalam istana itu tidak ada suara yang gaduh, tidak ada suara ribut, dan di dalam istana itu penghuninya tidak akan merasa capek atau lelah. Masya Allah, luar biasa. Allah menitip salam kepada Khadijah. Jibril pun menitip salam kepada Khadijah. Wa basyirha bi baitin fil jannah, dan sampaikan hai Muhammad kepadanya, Allah memberikan kabar gembira berupa sebuah istana di surga min qasab, dari permata yang indah, la sakhaba fiha wa la nasab, yang di dalamnya tidak ada suara yang ribut dan tidak akan capai seseorang yang masuk ke dalam istana tersebut. Ya, biasanya ibu-ibu kalau kita mempunyai rumah besar di dunia ini, seseorang mempunyai rumah mewah di dalam dunia ini, rumahnya besar, dia akan capai mengurus rumah itu. Tetapi kata Allah, istananya Khadijah ini dari permata yang indah,
di dalamnya tidak ada suara gaduh dan tidak capek orang yang ada di dalamnya untuk mengurus istananya. Masya Allah. Apa yang menjadi kelebihan Khadijah? Nah, inilah yang akan kita bahas. Bahwa ketika Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5, ya, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Peristiwa ini terjadi di Gua Hira. Ketika itu Jibril alaihi salam datang menampakkan dalam bentuk mukanya yang asli. Kemudian Jibril datang memeluk Rasulullah, dipeluknya dengan erat sambil berkata, Iqra, bacalah. Singkat cerita, dari peristiwa itu Nabi pulang dalam keadaan menggigil ketakutan. Nabi mengatakan kepada istrinya, wahai istriku Khadijah, barusan aku didatangi oleh satu makhluk yang besar yang belum pernah aku melihatnya. Dia datang memelukku dengan erat. Laqad khasyitu ala nafsi. Sungguh aku mengkhawatirkan keselamatan diriku, wahai istriku. Selimutilah aku, menggigil Rasulullah ketakutan. Maka apa yang diperbuat oleh Khadijah? Ya. Apa yang diperbuat oleh Khadijah dalam kondisi suaminya dalam keadaan gundah gulana dan ketakutan? Khadijah radhiyallahu anha mengatakan, kalla wallahi la yuksikallahi abada. Tidak, demi Allah wahai Rasul, wahai suamiku, sekali-kali Allah tidak akan menyia-nyiakanmu selama-lamanya. Kalla wallahi la yuksikallahi abada. Sekali-kali tidak, wallahi, demi Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakanmu selama-lamanya. Innaka la ta'silur rahimah wa tahmilul kadza wa taksibu maqduma wa tuqrimul ghaib wa tu'inu bihi mahaqqik. Sesungguhnya engkau wahai suamiku selalu menjalin hubungan silaturahim. Engkau memikulkan beban yang berat yang dipikul oleh orang lain. Engkau menafkahi orang-orang miskin yang tidak punya nafkah dalam kehidupannya. Engkau memuliakan tamu wahai suamiku. Kemudian engkau selalu menolong orang-orang yang di atas kebenaran. Ya. Wa tu'inu ala nawaibil haqqi. Engkau selalu menolong orang-orang yang benar. Istrinya menghibur, tidak wahai suamiku, wallah, sekali-kali tidak, Allah tidak akan mungkin menyia-nyiakanmu. Engkau orang yang selalu menghubungkan silaturahim. Engkau menolong orang-orang yang lemah, yang memikul beban berat di pundaknya, engkau yang menolongnya. Engkau memberikan nafkah kepada orang-orang yang tidak mampu. Engkau memuliakan tamu. Engkau selalu berpihak kepada orang-orang yang benar. Demi Allah, sekali-kali tidak, Allah tidak akan menyia-nyiakanmu. Istri Rasul yang bernama Khadijah ini, dia tahu benar suaminya dalam keadaan ketakutan gundah gulana. Dia hibur, tidak, sekali-kali wahai suamiku, demi Allah, Allah tidak mungkin menyia-nyiakanmu selama-lamanya. Kemudian Khadijah menyebut kebaikan-kebaikan Nabi, bahwa Nabi selalu menghubungkan tali silaturahim. Nabi memikulkan beban berat yang tidak mampu dipikul orang lain. Nabi memberikan nafkah kepada orang-orang yang lemah. Nabi memuliakan tamu. Nabi selalu berpihak kepada orang-orang yang benar. Tidak mungkin Allah menyia-nyiakanmu. Apa maknanya? Khadijah adalah wanita pertama yang menolong Rasulullah dalam keadaan sulit. Ya. Awal mula diturunkannya wahyu dalam keadaan Nabi ketakutan, Khadijahlah manusia yang menghibur Nabi. Ya. Bahwa jangan takut wahai suamiku, Allah tidak mungkin menyia-nyiakanmu, sehingga Nabi menjadi tenang. Bukan seperti wanita hari ini, ibu-ibu. Kadang-kadang wanita hari ini suaminya sudah mulai dapat hidayah, ingin aktif dalam majelis ta'lim,
ya. Kemudian datanglah ujian gara-gara suaminya ikut majelis taklim, sudah pelihara jenggot, sudah mulai rajin ke masjid. Kemudian teman-temannya, bisa jadi teman-teman kantornya mulai mengatur jarak, bisa jadi teman-teman di kampungnya mulai mengatur jarak karena suaminya sudah aktif di pengajian, ya, sudah melaksanakan sunnah memelihara jenggot. Akhirnya dijauhi oleh teman-temannya. Karena apa? Sudah tidak seide dan sejalan lagi. Kadang-kadang istri yang hidup di akhir zaman ini bukan menghibur, malah apa? Menakut-nakuti. Ya, itu si papa. Apa mama bilang? Biasa-biasa saja bapak. Ya, nggak usah pakai ya berlebih-lebihan. Islam yang biasa-biasa saja. Sekarang apa akibatnya? Papa dijauhi oleh teman-teman. Nah, wanita yang seperti ini hari ini banyak sekali. Dia bukannya menolong suaminya untuk bisa berbuat baik, malah melemahkan suaminya. Ya, dijauhi oleh teman-teman kantornya. Memang antara hak dan batin itu tidak akan pernah bisa bertemu, ibu-ibu. Antara hak dan batin, seseorang yang menegakkan al-haq tidak mungkin bisa bertemu dengan al-batil, pasti bertolak belakang. Itu sunnatullah. Orang yang paham akan ini, dia tidak akan menggubris celaan orang, cacian orang, ya, intimidasi orang, ditakuti oleh orang lain. Dia tidak akan menggubris, karena dia tahu itu al-haq al-batil, itu benderanya syaitan. Nabi dulu seperti itu, ya. Ketakutan di awal-awal menerima wahyu, diejek oleh kaumnya, ditentang oleh keluarganya. Bahkan Nabi berkali-kali mengundang keluarganya, diundang makan di rumah, diundang makan di rumah Khadijah. Khadijah yang membiayai, karena Khadijah adalah janda kaya. Khadijah mempunyai harta yang banyak. Khadijah mengeluarkan biaya untuk menjamu makan orang-orang yang didakwahi oleh Nabi. Istri-istri akhir zaman ini kadang-kadang suaminya gundah gulana, suaminya diuji lantaran keimanannya, malah kadang-kadang menakut-nakuti suaminya. Ya, udahlah Pak, jangan macam-macam, sholat aja cukup. Ya, nggak usah jadi aktivis-aktivis, nanti risikonya berat. Di rumah aja. Na'udzubillah min dzalik. Ini bukan model wanita baik. Khadijah dijanjikan rumah di surga, dipilih oleh Allah. Apa yang menjadi kelebihan Khadijah dari riwayat yang saya sampaikan ini? Khadijah tolong menolong dengan suaminya di atas kebaikan. Ini kuncinya. Khadijah tolong menolong dengan suaminya di atas kebaikan. Suaminya lemah, dikuatkan oleh Khadijah. Mestinya wanita-wanita muslimah hari ini memiliki sifat ini. Tapi sayang, sebahagian wanita-wanita muslimah justru melemahkan suami-suami mereka. Dalam rangka suaminya ingin tegak di atas kebenaran, barusan diuji oleh Allah, suami mulai goncang, istri malah menggerogoti suami, istri malah melemahkan suami. Ini bukan wanita-wanita yang baik. Khadijah dipilih oleh Allah, dijanjikan rumah oleh Allah di surga. Lantaran apa? Lantaran tolong menolong dengan suaminya di atas kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong kalian di atas perbuatan buruk dan dosa. Itulah kunci yang mengantarkan Khadijah dipilih oleh Allah dan mendapat kabar gembira berupa sebuah rumah yang terbuat dari mutiara di surga, lantaran tolong menolong dengan suaminya di atas jalan yang benar. Sepertinya ibu-ibu karena waktu kita batasi dulu. Insya Allah pekan depan, ya, kita lanjutkan, masih ada dua lagi, yaitu Fatimah bintu Muhammad, kemudian Asia imra'atu Fir'aun. Apa yang menjadi keutamaan Fatimah, apa yang menjadi keutamaan daripada Asia, insya Allah kita akan lanjutkan dalam pengajian Sabtu depan, insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.